Lanjutkan nomor 21 sampai 30. Unsur X berada pada golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah ini golongan 2A. Unsur yang ada di golongan 2A biasanya cenderung melepaskan 2 elektron valensi ya untuk mencapai kestabilan karena jumlah elektron valensinya ada 2. Yang ditanya senyawa yang tidak mungkin terbentuk dari unsur tersebut. Nah, nomor 1, X2+ ini akan dipasangkan dengan ion oksida. Yang kedua, akan dipasangkan dengan ion fluorida. Ion fluorida muatannya -1. Dan yang ketiga akan dipasangkan dengan ion asetat, ion CH3COO-1. Nah, kalau dengan O2-, ini nanti X akan membentuk senyawa XO tentu ya. Satu ion X dengan satu ion O cukup membentuk senyawa. Muatannya udah jadi netral. Nah, kalau dengan F, F-nya harus ada 2 supaya muatannya jadi netral. Kalau dengan asetat, asetatnya yang harus ada 2 supaya muatannya netral. Nah, jadi bentuk yang mungkin itu adalah 2 dan 3, yang tidak mungkinnya adalah nomor 1. Nomor 22. Y terletak segolongan dengan unsur bernomor atom 16. Nah, unsur yang bernomor atom 16 itu sulfur. Golongannya golongan 6A. Nah, biasanya kalau golongan 6A cenderung bermuatan 2-. Karena Y ini segolongan dengan S, dengan sulfur yang nomor atomnya 16, jadi pasti Y juga cenderung bermuatan 2-. Nah, kalau dipasangkan dengan kalium, dengan besi, dan dengan ion amonium jadi gimana? Nah, ini besinya kan ada besi yang 2+, ada besi yang 3+ ya. Seandainya besinya 2+, nanti bener juga ya, jadi FeY. Kalau dengan K+, nanti jadi K-nya harus ada 2 nih untuk dipasangkan dengan satu ion Y. Kalau dengan NH4, NH4 yang harus ada 2. Karena NH4 muatannya +1. Jadi bentuk yang mungkin, yang benar itu hanya yang 2 aja. Nomor 22, penulisan konfigurasi elektron atom Z berhenti pada elektron dengan bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 1 berarti subkulit P, M-nya -1 berarti orbital yang paling kiri, dan spin-nya +setengah berarti arah rotasinya searah jarum jam panahnya ke atas. Jadi subkulit 3P-nya berisi 1 elektron. Subkulit 3S-nya pasti penuh dan sebelumnya ada konfigurasi Ne. Jadi kita tahu nih Z ini ada di golongan 3A, logam. Jadi biasanya Z itu cenderung bermuatan 3+ atau melepaskan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kalau Z3+ dipasangkan dengan ion hidroksida, ion sulfat, dan ion nitrat, nanti jadi gimana? Kalau dengan ion hidroksida berarti 1 ion Z itu harus dipasangkan dengan 3 ion hidroksida supaya netral. Kalau dengan SO4 berarti setiap 2 ion Z itu harus dipasangkan dengan 3 ion SO4. Kali silang aja ya muatannya. Kalau dengan NO3 berarti 1 ion Z itu harus berpasangan dengan 3 ion NO3. Jadi rumus molekul yang tepat di sini nomor 1 dan 2. Nomor 24, senyawa yang mengandung ion Mn2+. Nah, kalau kita punya Mn2O3, ini kita uraikan berarti dia terdiri dari Mn yang muatannya 3+ dan O yang muatannya 2-. Ion oksida kan 2- ya. Nah, kalau dengan S, ion sulfida itu 2-. Di sini Mn-nya 1 berarti Mn-nya 2+. Nah, kalau dengan ion hidroksida itu muatannya -1 berarti di sini Mn-nya 3+. Karena ada 3 ion hidroksida di situ ya. Nah, yang mengandung ion Mn2+ berarti hanya senyawa nomor 2 aja. Berikutnya, kita ditanya senyawa dengan jumlah atom oksigen paling sedikit per molekul. Asam hipoklorit, asam hipoklorit. Rumusnya jadi HClO. Jumlah atom oksigennya 1. Nitrogen dioksida berarti nitrogennya 1, O-nya 2. Ini senyawa kovalen ya. Nah, jumlah atom oksigennya ada 2. Di nitrogen trioksida ini juga senyawa kovalen biner. Satu molekulnya terdiri dari 3 atom oksigen. Asam perklorat, ion perklorat itu ion ClO4-. Berarti rumus molekul asamnya HClO4. Satu molekul mengandung 4 atom O. Di fosfor pentaoksida ini senyawa kovalen biner, fosfornya 2, oksigennya 5, ini mengandung 5 atom oksigen per molekul. Nah, yang paling sedikit asam hipoklorit karena hanya 1 atom oksigen per molekulnya.
Nomor 26, senyawa yang memiliki rumus molekul sama dengan rumus empiris. Nah, rumus molekul itu biasanya menyatakan jumlah atom dan jenis atom dalam satu senyawa. Nah, ini adalah rumus molekul glukosa. Kalau rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhananya. Di sini kan jumlah atom CH dan O-nya itu adalah 1:2:1. Jadi rumus empiris glukosa itu adalah seperti ini. Nah, itu bedanya rumus empiris dan rumus molekul. Senyawa yang memiliki rumus molekul sama dengan rumus empiris yang mana? Ya berarti yang jumlah atomnya itu sudah merupakan perbandingan paling sederhana. Nggak bisa kita perkecil lagi. Nah, yang ini jawabannya. 2:5 dan 1:4 udah nggak bisa kita perkecil lagi ya. Kalau ini kan masih bisa kita perkecil. Ini masih bisa kita sederhanakan. Ini juga masih bisa kita sederhanakan, ini juga bisa. 27. Senyawa yang mengandung atom paling banyak timbal 2 nitrat berarti timbal dipasangkan dengan ion nitrat. Berarti satu ion timbal itu harus berpasangan dengan 2 ion nitrat. Amonium sulfat. 1 ion sulfat itu harus dipasangkan dengan 2 ion amonium. Kalsium hidroksida. 1 ion kalsium itu harus dipasangkan dengan 2 ion hidroksida. Aluminium sulfit. Berarti 2 ion aluminium dipasangkan dengan 3 ion sulfit. Kalsium fosfat. 3 ion kalsium dipasangkan dengan 2 ion fosfat. Nah, kita hitung jumlah atomnya sekarang. Di sini ada 1 atom Pb, 2 atom N, dan 6 atom O. Totalnya jadi 9 atom. Dalam amonium sulfat di sini ada 2 nitrogen, ada 8 hidrogen, 1 sulfur, dan 4 oksigen. Kita jumlahkan jumlah atomnya berarti jadi 2 ditambah 4, 8. 8 ditambah 1, 9. 9 ditambah 4, 13 atom. Dalam CaOH 2 kali ada 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Jadi total ada 5 atom. Dalam aluminium sulfit Al-nya ada 2, S-nya ada 3, O-nya ada 9. Jumlah atomnya berarti 2 ditambah 3 ditambah 9. 14. Yang E di sini ada 3 atom Ca, 2 atom P, 8 atom O. 3 ditambah 2 ditambah 8, 13 atom. Yang paling banyak aluminium sulfit. Jumlah atom hidrogen dalam 4 molekul CONH2 2 kali atau urea ya. Berarti kita punya 4 CONH2 2 kali. Nah, kalau dalam 1 molekul kan di sini terdiri dari 1 atom C ya. Berarti kalau dalam 4 molekul ya ada 4 atom C. Kemudian atom O-nya ada 4 juga. Atom N-nya ada berapa di sini? 4 dikali 2 berarti ada 8 atom N. Atom H-nya di sini 2 kali 2, 4. Dikaliin 4 lagi berarti ada 16 atom H. Nomor 29. Yang merupakan rumus empiris. Rumus empiris itu adalah rumus perbandingan paling sederhana. Jadi jumlah-jumlah atomnya nggak bisa kita perkecil lagi. Yang ini. Karena ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Ini juga. Ini juga. Nah, yang nggak bisa disederhanakan itu yang E. Berikutnya, rumus molekul yang tepat untuk senyawa kalium permanganat. Kalium K+, permanganat MnO4-. Jadi 1 ion kalium cukup dipasangkan dengan 1 ion permanganat.